mereka. Enya, Siswa selama periode pelatihan ini. Siswa tidak diizinkan meninggalkan kamp. siapa kau? Sun Tua. Sun Tua, keluar kau. Siswa. Aku hanya seorang petugas kebersihan. Kau harus mencari manajer Sun. Dia sedang sakit di rumah. Jika dia ada di sini, dia juga tidak akan membiarkanmu pergi. Kau berani hentikan aku, pesuruh? Kau ini apa? Kau tahu siapa aku? Aku tidak tahu. Aku hanya tahu kau seorang siswa. Aku tidak bisa pergi selama periode pelatihan ini. Bersikaplah masuk akal. Pergi dan cari tahu dengan benar. Enyah dari hadapanku sekarang juga. Kalau tidak, aku akan menguliti hidup-hidup. Kuliti aku pun aku tetap tak bisa pergi. Kita sedang berlatih teman sekelas. Fluktuasi energi yang sangat kuat. Apakah kau baik-baik saja? Beraninya kau menyentuhku. Kau tahu siapa ayahku? Dia hanya pesuruh itu. Mengapa kau tidak kembali sekarang? Aku akan melupakan masa lalu. Sombong sekali. Dan membiarkan masa lalu berlalu begitu saja. Ayahku adalah wakil Jenderal Somhai. Orang kedua setelah Dewa Perang. Dan 3 jenderal besar. Aura ninja. Tidak boleh terekspos. Masih cukup tanggun. Ada apa? Ayahku wakil Jenderal Kuil Dewa Perang. Kau tidak berani bergerak sekarang. Aku hanya tahu kau seorang siswa. Tidak boleh pergi selama pelatihan. Kau anggap kebaikanku biasa saja. Berhenti. Kau lagi. Urus saja urusanmu sendiri. Dia ayahku. Ayah, apakah ayah baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Ayah Lian Fei, bukankah dia hanya Dewa Perang Jiuzhou? Kenapa kalian blokir pintu masuk? Kalian berdua ayah dan anak. Kenapa selalu mencari masalah denganku? Song Yang, tidak boleh keluar selama pelatihan. Ini adalah aturan basic kuil Dewa Perang. Guru, Kenapa Cilong ada di sini juga? Aura ninja itu telah menghilang. Qin Yu, jangan ingkar budi. Jika kau benar-benar memancing amarahku, aku tidak akan memberikan rasa hormat tunangan ini juga. Song Yang, meskipun ayahmu adalah wakil jenderalnya, dia tidak bisa bertindak semena-mena. Ini bukan sesuatu yang bisa dia putuskan sendiri. Tidak, orang sakit ini, pesuruh bau itu, mereka berdua, penilaian macam apa yang kau miliki? Bagaimana bisa jadi seburuk ini sekarang? Hai teman sekelas, mengapa kau tidak kembali sekarang? Saya akan melupakan masa lalu. Bagaimana jika aku menolak? Kau tak pikir cukup temukan Qin Yu? Dia telah menjadi pendukungmu, bukan? Keluarganya jauh lebih rendah dariku. Ayahnya hanya jenderal bawahan. Song Yang, meskipun orang tuaku adalah jenderal bawahan, mereka anak buah langsung Kailong. Apa kau tidak takut jika aku melaporkanmu kepada Jenderal Kailong? Aku tidak percaya hal seperti itu. Kau akan cukup bosan untuk melapor kepada Jenderal Qilong. Aturan kuil Dewa Perang sangat ketat. Kuil ini tidak menoleransi kepentingan pribadi. Kau pikir ada pengecualian untukmu? Hukum militer yang ketat. Kata-kata itu untuk kau dengar sendiri. Hari ini, bahkan jika Jenderal Qilong sendiri ada di sini, aku tidak akan peduli. Benarkah? The film was Yeah. translated and narrated by M Media. Jenderal Qilong, Apa yang membuatmu gugup? Apa yang bisa kulakukan padamu? Salam Jenderal. Salam Jenderal. salam Jenderal. Mengapa kalian tidak berlatih? Untuk apa kalian menghalangi pintu masuk? Aku, Jenderal, Song Yang ingin keluar tanpa izin selama pelatihan. Dia dihentikan oleh paman kebersihan. Dia bahkan ingin memukul orang. Jenderal, izinkan saya menjelaskan. Saya tidak. Kembali dan terima hukuman kalian. Ya, Kalian semua kembali berlatih juga. ya. Guru, Ini semua hanyalah masalah kecil. Seorang ninja telah menyusup ke kuil Dewa Perang sebelum mereka ketahuan. Jangan ungkap identitasku. ya, Ibu dan ayah baru saja selesai kerja. ayo. Duduklah di sini. Aku pikir kau tidak akan kembali. Ibu, seperti ini. Pelan-pelan. Yang Song, lihat. Ini untuk terima kasih paman dari pihak ibu. Aku meminta Li Jin untuk beli anggur enak. Lihat ini. Fei Tian,
Ini pasti 3 atau 4.000 kan? Yansong justru membawa pulang sebotol anggur enak seharga lebih dari The film was 30.000. translated Kamu cuma bawa and pulang anggur narrated by 3-4 ribu. M Media. Ibu, untuk licin anggur ini sudah cukup bagus. Ya. Lijin, bekerja sampai mati begadang selama sebulan. Hanya untuk uang sebanyak ini. Apalagi yang kau inginkan? Kalau begitu lakukan saja ayah, lakukan saja. Baiklah, sudah bertahun-tahun. Dan aku belum pernah meminum anggur yang kau beli. Biarkan aku mencobanya. Yang Zhu. Aku akan melakukannya. Berikan padaku. Tuangkan. Baiklah. Yang Song. Terima kasih telah menjaga Yan Fei. Kalau tanya aku di zaman ini, apa gunanya belajar? Semuanya tentang koneksi. Beraninya kau memberiku anggur palsu. Bagaimana ini mungkin? Tidak, Yang Song. Aku minta Li Jin beli anggur enak. Bagaimana bisa? Baiklah, sudah kubilang Li Jin. Kalau tidak mampu jangan beli. Apa gunanya membeli yang palsu? Apa kau pikir aku tidak bisa membedakannya? Ayah tolong coba ini. Anggur ini memang bermasalah. Li Jin, apa sebenarnya yang ingin kau lakukan? Mengapa kau membeli anggur palsu? Yang Zui aku. Aku menghabiskan lebih dari 3.000 yuan untuk anggur ini. Uang di ponselku tidak cukup. Jadi aku bahkan memberinya uang tunai. Bagaimana mungkin aku membeli anggur palsu? Apa yang kau gumamkan? Awalnya aku mengira kau Lijin adalah orang yang jujur, tapi aku tidak menyangka kau juga benih yang buruk. Pasti penjual anggurnya yang menipuku. Mengarang cerita. Teruslah mengarang. Li Jin, bukan maksudku memandang rendah dirimu. Jika kau membeli 2 botol Erguoto, aku tidak akan bicara sepatah kata pun. Apa kau harus berpura-pura kaya? Yang Song, sudah kubilang. Aku menghabiskan lebih dari 3.000 yuan untuk anggur ini. Mengapa aku harus berbohong padamu Yang Song? Baiklah, aku sudah minum anggur selama bertahun-tahun. Dan aku tidak pernah membeli yang palsu. Kau membelinya sekali dan itu palsu begitu. Cukup, 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 cukup. Tolong jelaskan untukku. Yang Zui. Yang Song, kakak iparmu biasanya tidak banyak minum. Apa kau masih membelanya? Menikah selama bertahun-tahun. Lebih dari 10 tahun. Apa dia punya mobil? Apa dia punya rumah? Dia bahkan tidak berani membeli pakaian. Apa sebenarnya yang kau lihat darinya? Apa kau mengincar gaji bulanannya yang 3.000? Atau tunjangan disabilitasmu? Cukup. Yan Fei, Paman. Kau harus meminta maaf kepada ayahku hari ini. Dasar bocah kecil. Kau ingin membela ayahmu bukan? Ya. Aku hanya ingin membela ayahku. Kalian semua memandang rendah ayahku. Kalian hina ayahku karena satpam. Tapi aku tidak memandangnya rendah. Apa salahnya ayahku menjadi satpam? Yan Fei, Dan pamanmu. Hari ini kau. Yan Fei. Yan Fei, Yan Fei. Yan Fei. Panggil ambulans. Panggil ambulans. Dokter, bagaimana keadaannya? Siapa The keluarga film was pasien? translated Ini aku. and narrated aku. by M Media. Aku ayahnya. Tua. Ini 30.000 untuk biaya perawatan darurat dan daftar obatnya. Saya sarankan, setelah Anda melunasi biayanya, Anda segera bersiap untuk menggalang dana. Kondisi pasien tidak optimis. Ini gagal organ bawaan. Jika dia ingin pulih sepenuhnya nanti, itu akan membutuhkan jutaan biaya tambahan. Jutaan. Sayang. Jangan khawatir. Jangan khawatir. Li Jin, apa yang bisa kuharapkan darimu? Bisakah aku mengandalkan tunjangan cacatmu untuk membesarkan yang 1 juta ini? Kenapa kamu tak bisa beli anggur enak? Katakan padaku kenapa. Aku tidak tahu dia menjual anggur palsu padaku. Aku juga tidak tahu.
bahwa Yan Fei sakit aku. Aku sudah muak. Aku benar-benar sudah muak. Sayang. Yan Fei adalah putraku. Percayalah padaku. Putramu. Dia bukan putramu. Jangan bicara dalam kemarahan. Sudah kukatakan. Dia bukan putramu. Apa maksudmu? Maksudku adalah, orang sepertimu tidak pantas memiliki istri atau anak. Aku benar-benar buta karena menikahimu. Sayang. Tunggu aku. Aku akan mencari uang sekarang juga. Li Jin, jika kau tidak bisa mengumpulkan uangnya, maka kita akan bercerai. Uang Renjian. Apa maksudmu sial dengan orang itu? Dia berhutang uang padaku. Aku ingin uangku. Aku tidak sial. Bukan itu maksudku. Menyingkirlah. Li Jin, apa yang kau pikir sedang kau lakukan? Apa yang telah kulakukan? Kembalikan uang. Apa yang sedang kau lakukan? Bukankah sudah kubilang, aku tidak punya uang saat ini? Tidakkah kau melihat berangkasnya? Aku mendengarmu. Kasih uang padamu seperti lempar bapau ke anjing. Sandiwara di mal ini. Kau benar-benar menganggapnya serius. Apa kau tahu siapa dia? Apa kau tahu berapa kesepakatan yang dia rusak untukku? Apa hubungannya denganku? Apa kau sudah gila? Ya aku gila. Berikan uangnya dan aku akan pergi. Apa kau mengancamku? Kalau aku tidak kasih ke kamu, biar ku beritahu. Li Jin, 300.000. Itu bukan apa-apa. Juga, meminjamkan atau tidak, itu urusanmu. Membayar atau tidak, itu urusanku. Apa yang kau lakukan? Apa yang kau lakukan? Apa yang kau lakukan? Kau mau memberikannya atau tidak? Kalau kamu tidak kasih aku akan buat masalah. Li Jin, sudah kubilang. Jika kau berani menghancurkannya, aku akan menuntutmu sampai keluargamu hancur. Jika kau tidak memberiku uangnya, keluargaku juga akan hancur. Berikan. Berikan. Apa yang kau lihat? Kalian semua menganggur bukan? Keluar. Berikan uangnya. Li Jin, kau akhirnya tidak berguna lagi. Aku akan memberimu uangnya besok. Tapi mulai besok, kita akan memutuskan semua hubungan. Kita tidak akan lagi menjadi saudara. Siapa saudaramu? Berikan sekarang. Serahkan sekarang juga. Aku hanya ingin uangnya. Aku harus menyelamatkan putraku. Putraku adalah hidupku. Putraku bisa diselamatkan. Tukuran masuk. Yan Fei anak ini punya masa depan cerah. Dia diterima di Universitas Beihua sebagai mahasiswa terbaik. Membawa kehormatan bagi leluhurnya. Membawa kehormatan besar bagi leluhurnya. Kakak ipar, kau dengar kau sukses besar di ibu kota. Bahkan 3 jenderal besar Shenzhou yang ternama. Mereka harus hormat padamu. Memangnya kenapa? 3 jenderal besar Shenzhou juga manusia. Selama aku membantu Yan Fei menemukan mentor yang hebat, pencapaian masa depannya tidak akan kalah dari 3 jenderal besar Shenzhou. Yan Fei, ini adalah ayah kandungmu. Dia yang membayar semua biaya pengobatanmu. Lalu bagaimana dengan ayah? Bagaimana dengan Li Jin? Apa masa depanmu kalau ikut Li Jin? Lagi pula, apakah kau masih ingin dia terus bekerja keras? Li Jin, apa yang kau lakukan di sini? Bukankah sudah kubilang jangan datang? Yang Zui. Kita belum bercerai. Dia masih putraku bukan?
Yan Fei. Kau lihat itu. Yan Fei tidak ingin melihatmu. Apa yang kau katakan pada putraku? Mengapa dia jadi seperti ini? Situasi telah mencapai titik ini hari ini. Karena ketidakmampuanmu. Jangan menjadi beban bagi Yan Fei lagi. Kau tak bisa bantu dia. Jika kau seorang pria, kau tidak akan datang mengganggu kami. Yang Zui. Hari ini adalah syukuran masuk sekolah putraku. Aku tidak ingin berdebat denganmu. Namun, sebelum aku pergi, paling tidak aku beri sesuatu untuk putraku. Tahu, Li Jin, hadiah apa yang bisa kau berikan? Tepat sekali. Aku bertanya padamu, yang terbaik adalah meninggalkan putramu. Itu hadiah terbaik untuknya. Jangan kalian semua menyesali ini. Hadiah dari 3 Jenderal Shensho tiba. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Selamat untuk Yan Fei terbaik Yun Cheng. Luar biasa. Bukankah sudah kubilang, 3 Jenderal besar Shensho juga harus memberiku muka. Mengapa murid-muridku mengirim hadiah ke sini? Mungkinkah mereka menemukanku? Hadiah-hadiah ini harus diserahkan secara pribadi kepada ayah dari Tuan Li Yan Fei. Permisi, yang mana? Antara dua. Saya orangnya. Ini aku. Apa yang terjadi di sini? Kalian berdua. Ini. Halo semuanya. Namaku Li Yan Fei. Aku sangat senang bahwa semua orang hari ini bisa datang ke acara syukuran masuk kuliahku. Semuanya baru saja juga menyebut ayahku. Hari ini, di saat momen terpenting ini, aku punya banyak hal untuk ayahku. Di dalam hatiku, ayahku dia adalah seorang pahlawan. Jika bukan karena dia yang menemaniku dan merawatku siang dan malam, aku tidak akan bisa masuk universitas. Dan aku juga tidak akan bisa tumbuh kuat dan sehat. Oleh karena itu, jadi dengan mengambil kesempatan hari ini, aku ingin di depan semua orang berterima kasih kepadanya dengan layak. The film was translated and narrated by M Media. Putramu tidak berbakti. Ayah, kau telah bekerja keras. Anak ini benar-benar berbakti. Ya, Orang tuanya susah membesarkannya. Yan Fei sudah dewasa. Kau dengan keadaanmu sekarang, apakah kau akan menjadi beban baginya? ayah. Baik. Halo. Ini adalah Tuan Liu Chao. Dia adalah ayah kandung Yan Fei. Ayah kandung. Baiklah. Hadiah-hadiah ini akan kuterima semuanya atas nama Yan Fei. Bawa pergi. 3 Jenderal Shensho akan segera tiba. Mustahil. Mustahil. Apa yang mustahil dari hal itu? Kau benar-benar bodoh. Kau telah dikhianati selama bertahun-tahun, dan kau masih belum menyadarinya. Jadi kau adalah orang yang mengambil alih. Kau telah dikhianati begitu lama dan masih belum menyadarinya. Itu benar-benar bodoh. Ya ampun, dibesarkan dengan kerja keras. Dia bukan anak kandungmu. Yang Zui, katakan padaku. Ini tidak nyata. Yan Fei adalah putraku. Dia bukan putramu. Yan Fei. Aku minta maaf, ayah. Yan Fei. Katakan sesuatu. Jangan sentuh aku.
Dia bukan putramu. Ayah hebat. Aku ingin bermain kuda-kudaan setiap hari. Baiklah. Aku akan menggendong bayiku setiap hari. Ayo kita bermain kuda-kudaan. Ayahku adalah dalam hidupku panutan dan mentor yang paling penting. Dia adalah orang yang rajin, jujur, dan penuh perhatian. Ayah, aku pasti akan mendapatkan nilai yang bagus, agar kau bangga padaku. Berhenti mencoba menarik simpati di sini. Aku minta maaf, Ayah. Ayahku adalah Liu Chao. Bukan. Satpam yang pincang dan tidak berguna ini. Terlebih lagi, jika bukan karenamu, 18 tahun hidupku ini tidak akan dijak teman sekelas. Aku tidak akan menjalani hidup yang begitu sulit. Sekarang, keluargaku akhirnya bersatu kembali. Aku mohon padamu, jangan ganggu keluarga kami. Ini ada 1 juta. Ini dariku. Ayahku memberikannya padaku sebagai hadiah atas keberhasilan akademisku. Ambillah. Puaslah, Li Jin. Dengan gajimu 3.000 per bulan. Walau tidak makan minum 18 tahun, kau The tetap film tidak was akan bisa menabung 1 translated juta. and narrated Li by Jin. M Media. Pergilah saja, oke? 1 juta ini cukup untuk biaya hidupmu sekarang, pergilah. Oke. Ini anak yang kubesarkan 18 tahun. Putra baikku. Kumohon. Kau bukan ayahku. Liu Chao adalah ayahku. Yan Fei. Apa yang kau lakukan, Li Jin? Kau penjaga keamanan yang menyedihkan. Kau lancang sekali. Beraninya kau memukul putraku. Aku. Yang Zui. Liu Chao. Kau akan menyesali ini. Menyesal. Dengan kamu yang penghasilan 3.000 per bulan. Mengapa kakakku dan kakak iparku harus menyesal? Li Jin. Kau harus segera pergi. Apa gangguanmu akan berhasil? Tangkap dia. Usir dia. Kau dengar itu? Jangan paksa aku bertindak. Keluar. Li Jin. Apakah kau akhirnya sudah cukup membuat masalah? Aku sudah memberimu uangnya. Dan aku sudah mengatakan semua yang perlu dikatakan. Yan Fei dan aku tidak berhutang apapun padamu lagi. Yang Zui. Kau sudah lupa 18 tahun lalu. Saat Yan Fei lahir, dia terlahir mati. Tidakkah kau penasaran? Mengapa dia masih hidup hari ini? Lahir mati. Itu hanyalah kesalahan diagnosis, dokter. Apakah kau akan mengatakan bahwa kau menyelamatkan nyawa Yan Fei? Ya. Itu aku. Aku menguras seluruh energi hidupku. Karena itu, aku jadi lumpuh seperti ini. Apa kau bercanda? Kau hanya tentara yang baru diberhentikan. Kau pikir kau penting sekarang dan menyelamatkan nyawanya. Apa kau pikir kau dewa perang Jiushou? Dewa perang Jiushou. Akulah dewa perang Jiushou. 3 jenderal yang datang hari ini, semuanya adalah muridku. Mereka di sini untukku. Li Jin. Kau baru saja mengatakan kau adalah dewa perang Jiushou. Dan 3 jenderal Shenshou adalah muridmu. Li Jin, tolong segera pergi. Jangan membuat masalah lagi. Li Jin, kau harus segera pergi. Li Jin, biar ku beritahu. Kau sudah tamat. Benarkah? Siapa yang hidup dan siapa yang mati? Mari kita bicarakan itu saat mereka tiba. Keamanan. Keamanan, keamanan. Seret dia keluar dari sini. Jangan biarkan dia hina 3 jenderal besar. Siapa yang berani?
Kau penjaga keamanan kecil masih berakting di sini. Penyah dari pandanganku sekarang juga. Jenderal Kinglong. Jenderal Bailong tiba. Siapa yang berani menyentuh guruku? Dua dewa perang. Saya. Apa kau layak berbicara dengan guruku, penjaga? Singkirkan orang-orang tidak penting ini. Keluar dari sini. Ibu, dia, penjaga keamanan menyedihkan ini benar-benar. Guru dari 3 Jenderal Shensho. Bagaimana mungkin? Mereka pasti salah. Si pecundang ini cuma orang gaji 3.000 sebulan. Hanya seorang penjaga keamanan kecil. Tepat sekali. Kalian orang-orang bodoh. Apa kau pikir guruku sepertimu? Sombong. Dan suka pamer di mana-mana. Dia benar-benar dewa perang Jiusho. Dewa perang Jiusho, ahli terhebat dunia. Dia seorang cacat. Bagaimana mungkin? Tepat sekali. Kau tidak berguna. 18 tahun lalu, guru demi menyelamatkanmu. Menghabiskan seluruh energi hidupnya. Makanya dia begini hari ini. Tidak, itu tidak benar, itu tidak benar. Mustahil. Dewa perang Jiusho 20 tahun lalu. Sudah The film terkenal was di seluruh Jiusho. translated Mengapa and kau tidak narrated mengatakannya by saat itu? Media. Ahli berbagai benua seperti Insho ingin melahap dagingnya mentah. Masing-masing ingin memperebutkan gelar dewa perang Jiusho. Alasan guruku tidak mengatakan apapun agar identitasnya tersembunyi dan memastikan keselamatan semua orang. Guru. Guru, kami semua mendengarnya. Kau tidak memiliki putra. Tapi sekali menjadi guru, selamanya menjadi ayah. Mulai sekarang kami berdua akan menjadi putramu. Mohon guru jangan menolak. Tanpa bimbinganmu, kami bukan siapa-siapa. Hari ini, kami bertiga bermargali untuk merawatmu di masa tua dan mengantarmu pergi. Ayah di atas sana, mohon terima sujud anakmu. Cepat. Cepat bangun. Anak baik. Li Jin, kau ingin menyembunyikan identitasmu. Aku bisa memahaminya. Tapi aku adalah istrimu. Dan kau bahkan tidak memberitahuku. Yang Zui. Jika aku memberitahumu, kau percaya suamimu yang cacat adalah dewa perang Jiusho. Sudah kubilang. Aku ingin menceraikanmu. Yan Fei. Yan Fei. Aku adalah ayahmu. Aku percaya apa yang baru saja kau katakan. Itu bukan dari hatimu. Aku bisa mengerti segalanya. Aku memaafkanmu. Maukah kau ikut denganku? Yan Fei. Aku adalah ayah kandungmu. Aku memilih ayah kandungku. Ayah, kau sudah memberikan cukup banyak. Aku tidak ingin membebanimu lagi. Anak bodoh. Ding Xiang tak bisa dibandingkan dengan Panglima Perang Jiuzhou. Itu benar. Dewa perang menaklukkan Jiusho, mengumpulkan begitu banyak kekayaan, meskipun dikatakan bahwa dia janji berbagi dengan Raja Shensho. Tapi Raja Shensho juga setuju untuk membaginya dengan dewa perang. Kalian para penjilat. Biar ku beritahu. Kalian semua telah ditipu. Hanya Yan Fei yang benar-benar putra kandungku. Hanya dia yang melihat bahwa kalian semua adalah penipu. Kalian orang-orang buta. Beraninya kalian mengatakan apapun. Sudah kutanya penguasa kota Yunqing. Dan dia telah memberitahuku. Dewa perang Jiusho masih berada di militer. 3 Jenderal Shensho. Tidak ada rencana ke Yunqing. Apakah ini bukti yang kau bicarakan? Di dalam kuil Dewa Perang, Jiusho tidak aktif beberapa tahun. Ini dari kami 3 Jenderal Shensho. Gunakan untuk menjaga moral.
Mengenai alasan kami datang ke Yuncheng. Harus lapor ke Yuncheng lagi. Memangnya dia siapa? Penguasa kota Yuncheng. Masih keras kepala. Tentu saja aku belum pernah melihatnya. Baik itu Dewa Perang Jiushou atau 3 Jenderal Shenshou. Mereka sulit ditemui seperti naga hanya terlihat kepala. Namun, penguasa kota Yuncheng, Shu Tianyang. Dia pernah menjabat sebagai ajudan Dewa Perang Jiushou. Dia sudah pernah bertemu Jiushou. Biar ku beritahu, dia akan segera datang. Bagaimana jika dia datang? Begitu dia tiba, dia akan tahu bahwa kalian semua adalah penipu. Di mana Li Jin? Aku menyarankanmu untuk segera pergi. Jika tidak begitu kau terbongkar. Saat penguasa kota Shou marah, dia akan melemparkan kalian bertiga ke penjara surgawi. Jangan katakan. Dia dulunya adalah salah satu letnanku. Bahkan jika bukan, dia seorang penguasa kota kecil. Bila bertemu Dewa Perang Jiushou, harus tetap hormat. Bodoh yang sombong, membual dan tidak tahu malu. Bergerak dengan kecepatan penuh. Capai Yuncheng dengan kecepatan maksimum. The film was Guru, translated and Anda akhirnya narrated bisa by kembali Yen menjadi Fei. Dewa Perang. Tuan penguasa kota, itu mereka. Menyamar sebagai Jiushou dan 3 jenderal. Dan mereka bahkan memukulku di depanmu? Kalau begitu aku ingin melihat. Siapa yang begitu lancang? Shou Sango. Bagaimana dia tahu nama asliku? Dewa Perang Jiushou. Bagaimana menurutmu? Bukankah guru saya Dewa Perang Jiushou yang asli? Kau benar-benar menggelikan. Masih mencoba bertahan di sini. Tuan penguasa kota, orang-orang ini mengarang cerita. Mereka cuma ngomong apa yang terpikir. Si cacat di tengah itu. Dia mengaku sebagai Dewa Perang Jiushou 18 tahun lalu. Untuk menyelamatkan putraku. Dia menguras seluruh kekuatannya. Apel. Menguras seluruh kekuatan. Ya, Tuan penguasa kota. Bukankah menurutmu itu lucu? Memang tidak ada jejak kekuatan. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup bagiku. Jika dia mati, bukankah aku jadi terkuat di Shenshou? Shou Tian yang tahu aku kehabisan tenaga. Dia mungkin punya niat lain. Kita harus berhati-hati. Beraninya dia. Guru benar. Dia tampak tidak terlalu gugup. Kau masih berani berteriak. Benar-benar mencari mati. Tuan penguasa kota, Anda tidak perlu menjaga perasaan saya. Bertindaklah dengan cepat. Kau memang memiliki kemiripan dengan Dewa Perang Jiushou. Tapi kau jelas bukan dia. Li Jin, mengapa kau menyamar sebagai Dewa Perang Jiushou? Dan kau bahkan membawa 2 aktor. Tepat sekali. Kalian bertiga, kalian hanya membual. Namun hidup kalian tidak sia-sia. Meskipun itu berkat saya. Tapi, kalian bikin penguasa kota Yuncheng waspada. Shou Sango. Saya Jenderal Bai Long yang terhormat. Bukankah aku bisa membuktikan guru? Aku King Long bisa membuktikannya. Kakak seperguruan saya Jenderal Qilong juga sedang dalam perjalanan. Ibu, mereka benar 3 Jenderal Shenshou. Jangan terburu-buru. Dewa Perang Jiushou itu palsu. Kedua dewa perang ini mungkin juga tidak asli. Maman, kedua orang yang disebut jenderal ini juga palsu. Shou Sango. Jangan bilang kau pikir bahwa aku telah kehilangan kekuatanku. Dan karena itu, kau bisa berbuat sesukamu padaku. Sejujurnya, kami sudah memurnikan pil Tian Yuan. Kakak seperguruan saya Jenderal Qilong sedang membawa bahan obat dan sedang dalam perjalanan. Begitu guru saya meminum pil itu dan memulihkan kekuatannya, kalian pasti akan mati. Lindungi guru. Begitu kakak seperguruan tiba dan guru pulih ke kekuatan tempur puncaknya, semua orang yang hadir di sini akan membayar harganya. Jangan khawatir. Saya sama sekali tidak akan memberimu kesempatan untuk meminum pil itu. Kau benar-benar bersiap dengan baik. Kau bahkan memiliki pedang Dewa Perang. Itu memang bisa menipu banyak orang. Tentu saja,
Kecuali saya. Siapa berani menyakiti adik seperguruanku? Kakak seperguruan hati-hati. Dia sangat kuat. Murid Cilong datang terlambat. Salam guru. Guru rebut kembali posisi Dewa Perang. Guru rebut kembali posisi Dewa Perang. Bahan untuk pil Tian Yuan sangat langka. Kalian semua telah bekerja keras beberapa tahun ini. Bangkitlah. Untuk guru kembali jadi Dewa Perang. Kesulitan ini bukanlah apa-apa. Mengapa ada orang lain? Li Jin, sepertinya kau sudah menabung banyak uang. Kau bahkan menyewa aktor lain. Shou Tianyang, kau benar-benar sangat lancang. Berani kau menyinggung Ji Xiu? Ji Xiu sekarang di militer. Bagaimana mungkin aku menyinggungnya? Namun kalian semua yang menyamar sebagai Dewa Perang Ji Xiu, hari ini sebagai penguasa Yun Cheng. Aku akan mengeksekusi kalian This semua bill di was tempat. translated Li Jin, and narrated cepatlah by pergi berhenti NVIDIA. berpura-pura. Li Jin cepat pergi. Aku sudah suruh Liu Chao minta penguasa kota lepaskan kamu. Guru, segera minum pil Tian Yuan. Bahkan Qin Long dan Belong pun bukan tandingannya. Shou Sangguo, saat guru minum pil itu dan pulih, kau pasti akan mati. Dia benar-benar pulih. Selamat guru, atas kembalinya Anda sebagai Dewa Perang. Liu Chao, apakah kau salah paham? Mustahil. Benar-benar mustahil. Guru, bagaimana keadaannya? Bagaimana mungkin? Bagaimana pil Tian Yuan bisa kehilangan efeknya? Bersandiwara. Li Jin, sungguh disayangkan kau bukan seorang aktor. Efek khusus tadi cukup memukau. Berapa biayanya? Pil Tian Yuan memang efektif. Tapi itu harus dinetralkan. Kekuatan pil yang ganas itu. Jika tidak, aku akan meledak dan mati. Li Jin, apa sebenarnya yang kau lakukan di sini? Aku benar-benar tidak mengerti. Kau membuat begitu banyak sandiwara. Mengapa kau mencoba bersikap tangguh? Mengakui ketidakmampuanmu. Apakah sesulit itu? Diam. Berani tidak menghormati guru saya lagi. Dan aku akan merobek mulutmu. Tidak boleh kubiarkan dia pulih. Dia sudah terlalu lama bersandiwara. Dia mungkin sudah percaya sendiri sekarang. 3 Jenderal Shenzhou yang asli. Kenapa mereka tak bisa mengalahkan aku? Sandiwara ini harus berakhir. Menetralkan obat masih butuh waktu. Kita hanya bisa mengandalkan murid-muridku untuk menahan Shou Tianyang. Bertahan sampai guru netralkan obatnya. Tidak ada masalah kan? Bagaimanapun ini hanya satu nyawa. Nyawa ini awalnya diberikan oleh guru. Maju. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Guru pernah berkata kepada saya dulu, Shou Tian yang baik bakat. Dalam kekuatan pun, dia terbaik. Namun saat dia berada di kuil Dewa Perang, dia tak bisa melampaui guru. Jadi dia datang ke Yongcheng. Banyak orang mungkin tidak tahu. Shou Tian yang mungkin terdepan di Shenzhou. Kedua setelah guru. Aku sudah tahu sejak lama bahwa kalian bertiga adalah penipu. 3 Jenderal Shenzhou jika digabungkan tidak bisa mengalahkan penguasa kota kami. Benar kan, Mama? Prajurit terkuat di dunia. Semuanya berkumpul di kuil Dewa Perang. Ini adalah pengetahuan umum. Shou Tianyang, kau memang hebat. Tapi jangan salahkan aku tidak mengingatkanmu. Jika kau membunuh kami, pasukan militer tidak akan mampu kau tangani. Jika aku membunuhmu, aku secara alami akan pergi ke militer untuk melihat. 3 Jenderal Shenzhou pasti ada di militer. Kau ingin mencari seseorang untuk menggantikan kami. Omong kosong. 3 Jenderal Shenzhou tidak pernah muncul di sini hari ini. Setelah membunuhmu, aku akan mengirim kelompok orang lain, menyamar sebagai 3 Jenderal Shenzhou. Kemudian aku akan menantang Dewa Perang palsu dari kuil dewa itu. Aku akan jadi Dewa Perang baru.
Gawat. Ketiga murid itu tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Aku cuma bisa gertak Su Tianyang. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa dengan sedikit kekuatanku, aku bisa membunuhmu. Mati. Guru, Anda telah pulih. Aku sudah The pulih 5 film was bagian kekuatan. translated and narrated by Cukup M. untuk Media. membunuhmu sekali gerak. Paling buruk, aku akan meledak dan mati. Guru, jangan. So San Go. Kau tahu bahwa di medan perang, aku adalah orang yang paling tidak takut mati. Aku hanya bisa menipunya dengan cara ini. Tuan penguasa kota, jangan tertipu olehnya. Dia benar-benar palsu. Cepat serang. Tuan penguasa kota Shou tidak bergerak. Li Jin ini benar-benar dewa perang Jiushou. Apakah penguasaku tak takut? Li Jin, berhenti berpura-pura. Aku sudah melihat kedokmu. Benarkah begitu? Kalau begitu datang dan cobalah. Ingin mengulur waktu dengan cara ini. Namun, kau hampir menipuku sungguh. So San Go. Jangan uji aku lebih jauh. Jika kau curiga aku menggertakmu, maka datanglah. Dengan nyawamu sendiri. Untuk membuktikan apakah aku asli atau palsu. Bersiaplah untuk mati. Cilong Kinglong, Bailong dan Yan Fei. Kali ini aku juga tidak bisa melindungimu. Yan Fei, Kau merusak rencanaku, apa kau sudah bosan hidup? Penguasa kota, mohon redam amarah Anda. Ini adalah putra kandungku. Aku akan segera membawanya pergi. Yan Fei, kesehatanmu memang sudah buruk. Apa yang sedang kau lakukan? Pergi, pergi. Aku hanya punya satu ayam. Namanya Li Jin. Aku tahu Yan Fei. Ayah, aku tahu. Aku tahu ayam sudah banyak berkorban untukku. Aku tidak ingin menjadi beban bagi ayah lagi. Ayah, Berhenti bicara, Yan Fei pergi ke rumah sakit. di dalam hatiku, ayah selalu menjadi pahlawan. Di kehidupanku berikutnya, aku akan tetap menjadi putramu. Yan Fei. Yan Fei. Yan Fei. Yan Fei. Yan Fei. Yan Fei. 18 tahun ini. Kau dan aku telah hidup bersama siang dan malam. Saling mengandalkan. Biologis atau bukan? Apakah itu penting? Kau Li Yan Fei. Adalah putraku sendiri, putra Li Jin. Kau membunuh Yan Fei. Kau membunuh Yan Fei. Aku sudah menyuruhmu pergi tadi. Mengapa kau tidak pergi? Mengapa sampai jeti begini? Mengapa? Mengapa harus sampai seperti ini? Diam. Kasih ayah dan anak yang mendalam. Su Tianyang. Aku pasti akan membunuhmu hari ini. Apakah kau pikir kau masih dewa perang Jiushou yang dulu? Sekarang kau
Hanya orang yang tak bisa berjalan. Tuan penguasa kota Shou yang mengatakannya. Benarkah dia Jiu Shou? Penguasa kota menakunya. Dia benar-benar dewa perang Jiu Shou. Shou San Go. Aku akan membiarkanmu memilih cara matimu sendiri. Seseorang yang tidak bisa berjalan normal. The film Apa was hakmu mengatakan hal seperti translated itu and kepadaku? narrated by M Media. Kau panik. Kau panik bukan? Itu benar. Ya, aku memang panik. Dulu di kuil Dewa Perang, aku selalu tunduk padamu. Selalu hidup dalam bayang-bayangmu. Hanya Jiu Shou yang diingat orang. Aku mengharapkan kematianmu setiap hari. Sampai suatu hari, kau membunuh penyerbu terkuat. Aku tahu. Aku tak akan pernah bangkit. Itulah sebabnya aku pergi. Aku sekarang adalah penguasa kota Yuncheng. Aku memiliki semua yang kuinginkan. Selama aku berada di Yuncheng, termasuk dirimu, aku masih bisa membunuhmu. Li Jin, sekarang tidak ada seorang pun yang bisa menghentikanku. Selama aku membunuhmu, aku bisa menjadi raja terkuat di Shenzhou, dan bahkan Jishou, dan menjadi dewa perang yang baru. Diam. Didikanku padamu selama 18 tahun ini. Hanya sampai di sini saja. Shou Tianyang, 18 tahun lalu, guru siap pensiun. Posisinya, awalnya memang disediakan untukmu. Apa yang kau katakan? Memang benar begitu? Mustahil. Saat kau meninggalkan kuil Dewa Perang, masa pensiun guru hanya tinggal 2 hari lagi. Mustahil. Shou San Go. Awalnya aku berniat mengampuni nyawamu. Karena hubungan masa lalu kita. Tapi hari ini kau membunuh Yan Fei. Aku pasti akan membuatmu mati. Aku mengerti. Kau mencoba mengulur waktu dengan metode ini. Li Jin, bersiaplah untuk mati. Pil Tian Yuan. Pil itu memulihkan seseorang dengan begitu cepat. Aku menolak menerima ini. Shou San Go. Aku tidak akan membiarkanmu mati dengan mudah. Kau harus pakai penderitaanmu untuk menebus kematian putraku. Selamat guru atas kembalinya Anda ke posisi Anda. Selamat guru kembali ke posisi Anda. Selamat datang Dewa Perang Jiu Shou. Selamat datang Dewa Perang Jiu Shou. Selamat datang Dewa Perang Jiu Shou. Bangkitlah kalian semua. Terima kasih Dewa Perang. Yang Zui. 18 tahun yang lalu. Yan Fei lahir. Dan aku pensiun dari dunia bela diri. Kemudian, untuk menyelamatkan Yan Fei, aku melumpuhkan kultivasiku sendiri. Yang Zui. Hari ini aku katakan padamu. Akulah Li Jin yang menceraikanmu. Kau mengoceh omong kosong. Itu kau. Kau yang menyebabkan kematian Yan Fei. Kau yang membunuh Yan Fei. Kau hina miskin dan puja harta. Dan memprovokasi Liu Xiao serta Shou San Go. Yang berujung pada kematian Yan Fei. Bukan aku bukan. Diam. Jika bukan karenamu, bagaimana ini bisa terjadi? Kau hanya menyembunyikan segalanya dariku. Sampai aku mati. Dan tidak akan tahu kebenaran kan. Sebagai penjaga gerbang, gajiku tidaklah besar. Tapi selama beberapa tahun terakhir ini, aku pernah biarkan kamu dan Yan Fei kekurangan. Li Jin. Kembalikan putraku. Kembalikan putraku. Kembalikan putraku. Berhenti bicara. Berlutut. Li Jin. Apa kau sudah bosan hidup? Tuan Dewa Perang. Diam. Diam. Shou San Go. Sudah kubilang. Jika ada yang berani menyakiti putraku, aku akan membuatmu mati.
The film was translated and narrated by Siapa? M Media. Kau. Shou Sango. Ayo. Li Jin. Kau kemari. Jika tidak aku akan mencekiknya. Shou Sango. Putraku sudah tiada. Kau masih menggunakannya untuk mengancamku. Li Jin, kau sudah selama 18 tahun. Apa kau sudah jadi orang bodoh? Dia sekarang hanya dalam kondisi mati suri. Yan Fei. Yan Fei. Lihat itu. Ayah, Yan Fei. Yan Fei. Jangan khawatir. Ayah akan menyelamatkanmu. sudah 18 tahun berlalu. Kau sekarang punya kelemahan. Shou Sango. Kesempatanmu telah tiba. Lepaskan Yan Fei. Bahkan Anda akan tetap hidup. Jika Anda berani menyentuhnya walau satu jari, Yan Fei sedikit saja, aku akan membuatmu menyesal pernah hidup di dunia ini. Kalian semua diam. Inisiatif sekarang ada di tanganku. Mundur. Mundur. Bagus sekali. Sangat penurut bukan? Kau. Sekarang berlututlah di depanku. Guru jangan. Bagaimana bisa seorang dewa perang yang bermartabat? Berlutut. Berhenti. Guru jangan. Aku tak menyangka Jiu Xiu ternama. Suatu hari akan berlutut di depanku. Yan Fei adalah putraku. Jika aku tak bisa melindungi putraku, apa gunanya aku sebagai dewa perang? Bajingan tak tahu malu. Jika kau punya nyali bertarunglah secara adil dengan guru saya. Baiklah. Kalau begitu biarkan gurumu melumpuhkan seluruh ilmu bela dirinya dan menjadi orang cacat yang pincang itu. Guru jangan. Guru, dewa perang palsu yang menstabilkan moral itu sudah bertahun-tahun tidak bertindak. Dalam 2 tahun terakhir, Ying Xiu telah berulang kali melanggar perbatasan kita. Jenderal Ying Xiu yang kau bunuh saat itu, adiknya sudah ambil alih posisinya. Dia lebih kuat dari sebelumnya. Kita sama sekali bukan tandingannya. Kita sama sekali bukan tandingannya. Kau tak boleh melemahkan dirimu. Piltian Yuan ini, yang kami sempurnakan selama 18 tahun. Shen Shou tidak bisa menunggu 18 tahun lagi. Ayah, aku tahu. Aku tahu ayah adalah dewa perang Jiu Xiu. Ayah adalah pahlawan terhebat di bawah langit. Tapi, jangan biarkan itu terjadi karena aku. Jangan. Diam. Tidak. Shou Sango berhenti. Jika tidak, aku tidak akan mengampunimu. Jangan banyak omong. Lumpuhkan ilmu bela dirimu. Aku secara alami akan melepaskannya. Li Jin, cepat lakukan seperti yang dia katakan. Jika terjadi sesuatu pada Yan Fei, aku tidak akan melepaskanmu. Diam. Jika guru benar-benar kehilangan kekuatannya, dan Xiu Tianyang tidak terkendali, itu akan menjadi bahaya yang sesungguhnya. Berhenti bicara kalian semua. Aku tak mau mempertaruhkan putraku. Aku akan melumpuhkan ilmu bela diriku. Hentikan omong kosong itu. Cepatlah. Tapi, tidak ada seorang pun di sini yang sepadan denganmu. Jika aku melumpuhkan ilmu bela diriku, bagaimana kau bisa menjamin keselamatan putraku Yan Fei? Aku tidak bisa menjamin itu. Kau. Li Jin, kau tidak hanya mempertaruhkan nyawamu, tapi juga nyawa putramu, dan nyawa semua orang yang hadir di sini, sebagai taruhan. Guru, jangan lupa, dia bukan putra kandungmu. Diam. Selama 18 tahun penuh, Yan Fei telah menjadi putraku. Tidak ada yang bisa mengubah fakta ini. Dasar wanita jalang. Apa niatmu? Apakah kau mencoba membunuh putraku? Jalang, guru telah menjadi pahlawan sepanjang hidupnya. Bagaimana mungkin dia bisa menyukaimu? Seorang pria hebat tak terelakkan. Punya anak durhaka atau istri tak layak. Untungnya aku Li Jin hanya memiliki salah satunya. Putraku Yan Fei. Rela mempertaruhkan nyawanya demi menyelamatkanku. The film was translated and narrated by M Media. Ayah, Guru, guru. Lihat. Kau sekarang terlihat seperti anjing liar. Apa yang sedang kau lakukan? Shou Sango.
Lepaskan putraku. Siapa yang menyuruhmu bangun? Berlutut. Aku sudah melakukan seperti yang kau katakan. Bisakah kau melepaskannya sekarang? Li Jin, kau sekarang seperti orang yang tidak berdaya. Baiklah. Aku akan melepaskan putramu sekarang. Yan Fei. Yan Fei. Yan Fei. Shou San Go. Aku sudah melakukan seperti yang kau katakan. Mengapa kau masih berani menyakiti putraku? Kasih sayang ayah dan anak yang mendalam. Jangan khawatir. Aku akan kirim kalian ayah dan anak untuk bersatu kembali di bawah sana. Tak kusangka Dewa Perang Jiushou akan berakhir seperti ini. Aku akan antar kalian pergi. Jangan pernah berpikir begitu. Jangan harap. Sekumpulan semut. Tuan Dewa Perang. Apakah kau punya kata-kata terakhir? Kau bisa mengatakannya sekarang. Apel, masih pamer prestes Dewa Perang. Kau ingin membunuhku. Sayang sekali kau tidak bisa. Tidak pernah menyangka hari ini akan tiba, bukan? Su Tianyang, kau akan membayar atas tindakanmu. Mulai hari ini, kau tidak punya kesempatan. Aku baru saja melihat dengan jelas. Kau melumpuhkan kekuatanmu sendiri. Kau sekarang hanyalah orang yang tidak berguna. Aku akan membunuhmu. Dengan mudah. Itu kau. Kau membunuh Yan Fei. Selama 18 tahun terakhir, aku diejek setiap hari. Orang-orang bilang aku menikahi Satpam Bao. Mengapa aku menikah denganmu? Mengapa aku menikah denganmu saat itu? Kau adalah pembawa sial itu. Yang paling pantas mati kau, Li Jin. Orang yang paling pantas mati adalah kau. Sebagai dewa perang, ini adalah kemuliaan sekaligus belenggu. Jadi saat Yan Fei lahir dulu, aku memilih untuk pensiun. Aku takut itu akan membawa bahaya. Aku tidak menyangka hari ini akan tetap datang. Guru, Sampai aku kehilangan kekuatanku. Baru saat itulah aku pensiun sesuai keinginanku. Keluargamu mendiskriminasi diriku, memfitnahku. Aku mau Yan Fei punya karir stabil. Jadi aku memilih untuk bersabar. Awalnya kupikir kesabaranku bisa hidup damai dan biasa. Apa yang kudapatkan pada akhirnya adalah keberanian yang semakin menjadi-jadi. Sayangnya kau tidak akan melihatnya. Apakah ini kata-kata terakhirmu? Baru kemudian aku sadar. Tidak ada jalan untuk melarikan diri. Hanya kematian tanpa risiko. Oleh karena itu, hanya dengan membunuhmu, orang-orang yang kejam dan jahat, kedamaian bisa tercapai. Kau menyadarinya terlalu terlambat. Mati. Bagaimana mungkin? Aku memang kehilangan kekuatanku. Kekuatan pil Tian Yuan masih tersisa. Shou San Go. Mati. guru, Aku baik-baik saja. itu bagus. Peristiwa hari ini tidak boleh bocor. Jika tidak itu akan dianggap sebagai pengkhianatan. Eksekusi tanpa ampun. Guru, kau sekarang telah sepenuhnya kembali ke posisimu. Ini peluang untuk menangkap Pinsho, The film was membuat mereka tak translated sempat bereaksi. and narrated Saat ini, by M Senshu Media. masih menyimpan organisasi mata-mata Yingshu. Jika ini tersebar, Yan Fei kemungkinan besar akan terancam. Memang, saat ini ada mata-mata Yingsu yang hadir. Putra, Bau menjijikkan dari orang-orang Yingzhou. Saya sudah memberitahu Jenderang. Yang Mulia Kaisar Yin. Hidup. Hanya badut rendahan. Yan Fei. Cepat.
Cepat bawa Yan Fei ke rumah sakit. Guru. 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 Saya tidak menyangka ada. Jangan menyalahkan dirimu sendiri. Bahkan saya, sebelum dia menggunakan kekuatannya, tidak bisa memastikan apakah dia seorang ninja Yingshou. Pembalasan ini harus dituntaskan. Saya akan mencari tahu sesegera mungkin. Markas utamanya di Shenzhou. Di tubuh instruktur Shou, aku sudah tanam jejak dewa perang. Kau bisa mengikuti fluktuasi kekuatan ini untuk mencari. Kau seharusnya bisa menemukan markas utama mereka. Saya merasakannya. Seperti yang diharapkan dari guru. Saya akan melakukannya sekarang. Ninja terkuat. Kau sudah sampai di sini kan? Pantas saja dia pengawal pribadi Dewa Perang. Bisa-bisanya dia merasakan keberadaanku. Dari jarak yang jauh, saya bisa mencium aroma Yingshou-mu yang menjijikkan. Kau. Mengapa repot-repot berdebat? Li Jin. Bertahun-tahun kau jadi ayah Lian Fei. Dia jelas berilmu bela diri tiada tara. Tapi harus berpura-pura menjadi penjaga. Tidakkah kau merasa tidak rela? Sepertinya kelompok ninja ini belum mengetahui identitas asliku. Apa sebenarnya yang ingin kau katakan? Li Jin, aku tahu kau sangat kuat. Selama kau membiarkanku membawa Lian Fei, Yingshou-ku akan memberimu perlakuan yang tak terbayangkan. Kau akan menjadi pahlawan Yingshou nomor 2 setelah aku. Saya sangat penasaran. Mengapa kau bersikeras menangkap Lian Fei? Untuk mengancam Dewa Perang Jizhou The film was dan membunuhnya. translated and Saat itu tiba, narrated by M. kau tidak Media. perlu lagi menjadi penjaga. Yingshou beri kamu prestis luar biasa. Kami menghormati yang kuat. Aku bersumpah atas nama keluarga Hanzo. Menjijikkan. Saya ingat. Jenderal Yingshou saat itu juga bernama Hanzo bukan? Hanzo itu kakak laki-lakiku. Dulu dia adalah yang terkuat di Yingshou. Saat ini aku terkuat di Yingshou. Bagaimana? Bersumpahlah setia kepada Yingshou kami. Hanya bawahan yang kalah dari Dewa Perang Yingshou. Lagi pula, mengapa saya harus berhenti menjadi orang baik? Menjadi mata-mata orang Yingshou. Tidak tahu diuntung. Kalau begitu jangan salahkan aku. Bagaimana mungkin? Aku sudah jauh melampaui kakakku. Dulu saat Dewa Perang Jizhou mengincar kakakku. Tidak semudah ini. Mungkinkah kau adalah? Mustahil. Dewa Perang Jizhou tidak mungkin kau. Berhenti mencoba menipuku. Bagaimana mungkin seorang penjaga begitu kuat? Hanzo, jika kau menyerah sekarang, saya bisa mengampuni nyawamu. Sudahlah. Kabur dulu. Tuan Li, kami salah menghitung kekuatanmu. Selama kau membiarkanku pergi, aku bersedia memberitahumu markas utama Ninja Yingshou kami di Shenzhou. Markas utama. Seharusnya sudah ditembus sekarang kan? Mustahil. Tuan Hanzo gawat. 3 jenderal besar Shenzhou bawa orang kuil Dewa Perang menyerang kita. Markas utama sudah ditembus. Bagaimana mungkin ketiga jenderal besar itu menemukan markas utama kita? Ada banyak hal yang tidak kau ketahui. Tuan Li, aku bersedia menyerah. Hanzo, letakkan senjatamu. Tolong terima senjatanya. Ini ketulusanku. Penghinaan hari ini pasti akan dibalas. Tikus Yingshou. Kau sangat pandai melarikan diri. Apa yang terjadi di sini? Paman, aku baik-baik saja. Ayah. Keluarga Qin Yue hari ini akan mengatur untuk bertunangan Qin Yue dengan Song Yang. Pertunangan. Ayah. Kau juga tahu. Aku sudah mengenal Qin Yue sejak kecil. Kami sudah sejak lama. Saya mengerti. Saya mendukungmu. Saat itu tiba, saya akan pergi bersamamu. Paman. Tapi situasi keluargaku cukup istimewa. Orang tuaku. Aku disuruh menikah dengan kuil Dewa Perang. Karena ayah Song yang adalah seorang letnan jenderal.
Qin Yue. Olah karena itu, Saya mengerti. Jangan khawatir. Saya akan menyelesaikannya. Kau hanya perlu memberitahuku. Apakah kau menyukai Yan Fei? tentu saja aku ingin bersama Yan Fei. Namun, Jangan khawatir. Aku percaya pada ayahku. Dia pasti bisa melakukannya. jika dengannya, pengawal, serat mereka keluar dari sini. Kau, siapa sebenarnya kau? Kekuatan Dewa Perang. Hanya Dewa Perang Jiushou yang bisa menggunakan kekuatan Dewa Perang. Song Hai. Apakah ini membuktikannya? Salam Dewa Perang. Ayah dia mungkin bukan. Diam. Bahkan 3 jenderal besar tidak bisa menggunakan kekuatan Dewa Perang. Dia bukan Dewa Perang. Siapa Dewa Perang itu? Salam Dewa Perang. Salam Dewa Perang. Salam Dewa Perang. Kau seorang wakil jenderal kuil Dewa Perang yang terhormat. Kau pengecut menindas lemah takut kuat. Ini semua salahku karena buta. Saya umumkan. Saya mencabut jabatanmu sebagai wakil jenderal. Token wakil jenderal saya. Masalah ini belum berakhir. Semua yang telah kau katakan, saya akan menyelidikinya dengan saksama satu persatu. Jika kau telah melakukan membunuh orang tak bersalah demi jasa, saya pasti tidak akan mengampunimu. Tidak. Tidak mungkin seperti ini. Ayah, ayo kita lawan dia. Dia mungkin bukan yang asli. Diam. Kau tidak berguna yang mengkhianati ayahmu. Apakah Anda benar-benar Dewa Perang Jiushou? Nyonya Qin, apakah Anda masih tidak percaya padaku? Percayalah bahwa Qin Yun dia. Nyonya Qin, urusan anak muda. Biarkan mereka menyelesaikannya sendiri. Orang tua tidak seharusnya terlalu ikut campur. Anda benar, Tuan. Lalu syukuran nanti. Syukuran-syukuran apa? Syukuran Dewa Perang segera jamu semua. Sepertinya Nyonya Qin masih tidak percaya padaku. Baiklah. Saya akan pergi bersamamu ke kuil Dewa Perang. Tolong jangan terlalu dipikirkan. Wajar jika tidak percaya padaku. Yan Fei. Bawa Qin Yue pulang. Saya akan meminta Cilong melindungimu. Nyonya Qin dan saya akan pergi ke kuil Dewa Perang. Pergi. Adapun kalian semua, nantikan penghakiman dari kuil Dewa Perang. Tuan, saya hanya sesaat. Keluar. Ya. Ya. Pergi. Tapi jika Anda benar-benar Dewa Perang, maka yang ada di kuil Dewa Perang. Saat putraku lahir tahun itu, saya memutuskan untuk pensiun. Orang yang ada di kuil Dewa Perang hanyalah Celong. Untuk menstabilkan moral, dia menemukan seorang penipu. Dia mengubah kuil Dewa Perang tak kusangka menjadi kekacauan seperti ini. Nyonya Qin, mari kita temui penipu itu. Semuanya. Kemarin saya dan 3 jenderal besar. Dia memusnahkan organisasi ninja tersembunyi di Shenzhou. Sungguh mendebarkan. Dewa Perang Jiushou palsu. Hari ini jamuan khusus merayakan. Ayo, minum anggur. Selamat Tuan Dewa Perang. Seperti yang diharapkan dari Tuan Dewa Perang. Itu bukan hal yang patut disebutkan. Ayo, mari kita semua minum. Minum bersama. Nyonya Qin tiba. Xiaoqian, kau terlambat. Tuan Dewa Perang. Aku. Minum-minum di kamp militer. Pertahanan menjadi lemah. Semua orang yang hadir hari ini seharusnya dieksekusi. Tuan saya, Anda bahkan membiarkan penjaga kamp Dewa Perang beristirahat. Itu memang agak tidak pantas. Bawahan Anda akan pergi mengatur pertahanan sekarang. Tunggu, The film was translated and narrated by M Media. markas utama Ninja Yingshou sudah tidak ada lagi. Dan dengan saya di sini, apa yang kau takutkan? Duduklah. Nyonya Qian,
Bagaimana bisa? Anda membawa orang luar ke kuil Dewa Perang. Tidakkah Anda akan memperkenalkan mereka? Tuan Dewa Perang. Anda harus menjawab saya terlebih dahulu. Kuil Dewa Perang ini, sejak kapan menjadi tempat untuk syukuran? Apakah kau bahkan layak untuk saya jawab? Semua orang tahu. Saya Dewa Perang. Tidak pernah membuat kesalahan. Dan tidak akan pernah membuat kesalahan. Masalah militer yang penting. Saya Dewa Perang punya pengaturan sendiri. Bukan tempatmu untuk mempertanyakannya. Tuan Li, jika Anda bukan Dewa Perang yang asli, maka Anda harus pergi lebih dulu. Anggap saja saya sedang bingung hari ini. Jangan khawatir Nyonya Qin. Lelucon yang sangat besar. Bahkan Dewa Perang Jushu yang asli tidak berani berkata ia tak pernah salah. Apalagi kau seorang penipu. Betapa sombongnya. Apa maksud Anda? Dewa Perang palsu? Mustahil. Siapa orang ini yang menabur perselisihan di sini? Tuan saya akan mengusirnya sekarang. Tunggu. Saya palsu. Sejak 18 tahun yang lalu, ketika saya memusnahkan semua jenderal musuh, saya telah duduk di sini. Lagi pula, hari ini aku juga telah memusnahkan markas utama Ninja Yingshou. Kau bilang aku palsu. Markas utama Ninja Yingshou. Kalau begitu bolehkah saya bertanya, di mana markas utama Ninja Yingshou? Sejauh yang saya tahu, penghancur markas utama Ninja Yingshou adalah Cilong dan timnya. Saya tidak ingat Anda terlibat. Ini adalah rahasia kuil Dewa Perang. Mengapa kau mencoba mencari tahu tentang ini? Mungkinkah kau adalah mata-mata dari Yingshou? Tidak mampu berargumen. Kau beralih ke pelabelan dan penghindaran. Tuan Dewa Perang. 18 tahun ini, apakah seperti ini caramu bertahan hidup? Omong kosong. Aku sudah cukup bersabar denganmu. Pergi sekarang. Aku masih bisa mengampuni nyawamu. Mengampuni nyawaku. Kalau begitu kau bisa menggunakan kekuatanmu. Apakah kau takut di depan semua orang? Kau akan mengungkap kekuatan aslimu. Kau. Cukup. Sejak kau masuk kau terus mengatakan bahwa Tuan itu palsu. Apa kau punya bukti? Bukti. Jika dia punya bukti, dia pasti sudah menunjukkannya. Sudahlah, Anda harus pergi lebih dulu. Meskipun tidak melukai warga Shenzhou, toleransinya tetap terbatas. Kau ingin bukti? Saya adalah buktinya. Karena saya adalah Dewa Perang Jushu yang asli. Jadi ini orang gila. Kukira dia punya bukti. Ternyata dia hanya jadi Dewa Perang di depan Dewa Perang asli. Itu menggelikan. Nyonya Qin. Orang ini. Jangan-jangan kau membawanya dari rumah sakit jiwa bukan? Baiklah. Aku tahu Anda adalah Dewa Perang yang asli. Nyonya Qin. Cepat. Tolong kawal Dewa Perang yang asli ini. Pergi. Apa sebenarnya yang salah denganmu? Di mana kekuatan Dewa Perangmu? Tunjukkan. Bedakan Dewa Perang asli palsu mudah. Semua orang tahu bahwa Dewa Perang Jushu yang asli tidak terkalahkan. Jika kau adalah Dewa Perang Jushu yang asli, maka saya bukan tandinganmu. Tentu saja. Meski dia berdiri dan biarkan kau pukul, kau tidak akan bisa melukai Tuan sedikit pun. Baiklah. Kalau begitu hari ini, saya menantang Dewa Perang Jushu. Orang seperti dia, bahkan tak tahan satu serangan kan? Bukan hanya dia orang gila. Dia juga ingin menantang. Baiklah, kalau begitu hari ini aku akan bermurah hati dan membuatmu putus asa. Aku akan membiarkanmu memukulku. Jika kau bisa membuatku bergerak sedikit saja, Dewa Perang ini akan menyerahkan posisinya kepadamu. Kau mengatakan itu. Kuda-kuda yang tidak stabil. Pukulan yang lama. Hanya dengan itu dia ingin. Dia benar-benar dengan satu gerakan hanya. Mungkinkah dia benar-benar palsu? Awalnya berniat ingat 18 tahun. Kau punya jasa karena kerja kerasmu untuk mengampunimu.
Saya tidak menyangka bahwa kau akan bertindak begitu ceroboh di kuil Dewa Perang. Song Hai itu. Dia juga salah satu orangmu, bukan? Dia adalah mata-mata dari Yingxiao. Anggur ini beracun. Itulah sebabnya, aku tidak bisa menggunakan kekuatanku. Itulah sebabnya aku terluka olehnya. Tunggu. Aku tidak bisa lagi mengerahkan tenaga. Mata-mata Yingxiao, kau benar-benar tercela. Kau sebenarnya adalah mata-mata Yingxiao. Bajingan tercela. Kau benar-benar meracuni anggurnya. Apa yang telah kau lakukan? Mungkinkah kau bersekongkol dengan orang-orang Yingxiao? Kau masih berpura-pura. Untungnya, aku masih punya penawarnya. Seperti yang diharapkan dari Dewa Perang. Tidak disangka kau sudah bersiap sejak awal. Ini adalah ramuan penguras nyawa milik Yingxiao. Kau bersekongkol dengan orang Yingxiao. Kau masih memfitnahku. Ini jelas. Ramuan penawar. Ramuan ini, meskipun akan menguras umurmu, tapi ini bisa memberimu kekuatan Dewa Perang Jiuxiao. Setelah menjadi pengganti selama bertahun-tahun, tidakkah kau ingin menjadi Dewa Perang Jiuxiao yang sejati? Demi kekuasaan, kau telah mengorbankan masa hidupmu. Cilon dan yang lainnya juga bersalah atas hal ini. Kekuasaan telah membuatmu kehilangan arah. Berhenti bicara omong kosong. Tombak Dewa Perang ini hanya Dewa Perang Jiuxiao yang sejati yang bisa menggunakannya. Kau orang Yingxiao? Kau mati hari ini. Bagaimana mungkin? Tombak Dewa Perangmu. Untuk menghadapi orang seperti itu, tidak perlu menggunakan tombak Dewa Perang. Lancang sekali. Saya rasa Anda sama sekali tidak tahu tentang kekuatan saya sama sekali. Tentu saja saya tahu. Ramuan ini memang bisa memberimu kekuatan Dewa Perang. Tapi itu 18 tahun yang lalu. Dan sekarang, kau masih belum menyadari kekuatanku. Mati. Apakah kau menyerah atau tidak? Aku belum kalah. Masih belum menyerah. Kalau begitu saya akan memukulmu sampai kau menyerah. Kau benar-benar gila. Jika kau meminum satu lagi, kau hanya akan memiliki 1 tahun sisa hidup. Lalu kenapa? Tadi. Itu karena aku mengkhawatirkan 1 tahun umur itu. Itulah sebabnya aku kalah darimu. Sekarang. Saatnya bagimu untuk merasakan kekalahan. Kau tidak layak. Seperti inilah rasanya kekuatan. Kau telah jatuh terlalu dalam. Tombak Dewa Perang. Dia benar-benar Dewa Perang. Cahaya kemasan ini adalah kekuatan Dewa Perang. Aku tahu selama bertahun-tahun ini, Dewa Perang tidak pernah menggunakannya. Jadi dia adalah penipu. Apa kau takut? Sudah terlambat. Mengapa kau adalah Dewa Perang? Sementara aku hanya bisa menjadi penggantimu. Hari ini aku akan membunuhmu. Aku akan menjadi Dewa Perang Jiuxiao yang sejati. Saya sudah katakan kau tidak layak. Dewa Perang Jiuxiao tidak pernah mengejar kekuasaan. Dia menjaga kedamaian di Jiuxiao. Adalah tujuan yang sebenarnya. Belum lagi kau bukan tandingan Dewa Perang. Kami sudah tahu kau adalah penipu. Kau masih ingin menyamar sebagai Dewa Perang. The film was translated and Kalian sekumpulan narrated orang by bodoh yang M gegabah. Media. Aku yang meracuninya. Kalau begitu aku akan membunuhnya lebih dulu. Kalian semua harus mati. Bajingan tercela. Tercela. Kalau begitu, aku akan mengatur agar orang-orang Yingxiao masuk ke kuil Dewa Perang. Dengan memanfaatkan kekuatan mereka, aku bisa menjadi Dewa Perang Jiuxiao yang sejati. Untungnya Tuan kembali hari ini.
Jika tidak, jika orang sepertimu menjadi dewa perang, Jishu akan terjerumus ke dalam kesengsaraan. Apa hubungannya denganku? Hari ini kau bisa mati tanpa perlu khawatir. Semua kehormatanmu akan kuambil semuanya. Tatapan macam apa itu? Tidak bisakah kau melihatnya? Saya mengasihanimu. Mengasihaniku. Apa hakmu untuk mengasihaniku? Tidakkah kau tahu kekuatanku saat ini 3 kali lipat dari yang tadi? Benarkah begitu? Aku tahu kau adalah dewa perang yang sejati. Tapi kau kehilangan kekuatanmu selama 18 tahun. Kau lebih kuat dari 18 tahun lalu. Tapi aku sama sekali tidak percaya kau bisa melebihi 3 kali lipat dari itu. Itu benar-benar dewa perang. Hormat sambut dewa perang kembali. Dewa perang. Itu salah saya karena salah menilai orang sebelumnya. Karena tidak mengenali dewa perang. Saya pantas mati 1000 kali. Nyonya Qin, Anda boleh mengabaikan formalitas. Saya menyelidiki Anda dan Qin Yue sebelumnya. Dan menemukan bahwa Anda hanya ditipu oleh Song Hai. Bukan salah Anda karena tidak bisa membedakan antara dewa perang yang asli dan palsu. Namun, saya katakan, pertahanan markas kuil dewa perang tidak bisa dicabut tidak peduli siapa yang memberi perintah. Apakah kau sudah lupa? Sekarang setelah racunnya dinetralkan, bangkitlah. Segera pulihkan pertahanan. Adapun dewa perang palsu ini, selidiki dengan saksama. Transaksi apa yang dia lakukan dengan orang-orang Yingzhou? Apakah ada orang Yingzhou yang berhasil menyusup ke kuil dewa perang? Ya. Nyonya Qin, Anda boleh menjawab teleponnya. Apa itu? Apa? Apa yang terjadi? Tuan Dewa Perang. Yanfei dan Qin Yu telah diculik. Saya ceroboh. Hanzo. Kali ini saya pasti tidak akan membiarkanmu lolos. Apakah kau ada di sini? Yanfei, Qin Yue, jangan khawatir. Aku akan menyelamatkanmu. Tina, Mengapa masih kah? Di mana dewa perang Jishu? Dia abaikan putranya sendiri. akulah dewa perang Jishu yang kau cari. Kau adalah dewa perang Jishu. Lalu di mana Liu Chao? Orang bodoh yang tidak sadar diri. Dia hanyalah orang biasa. Maman, sudah kubilang. Seorang pengawal. Bagaimana mungkin dia bisa mengalahkanku dengan mudah? Jadi kau adalah dewa perang Jishu. Cukup bicaranya. Lepaskan mereka. Jika tidak aku akan membuatmu mati dengan mengenaskan. Lepaskan mereka. Tentu saja. Tapi sebelum itu, aku ingin berduel secara adil denganmu. Dimengerti. Ancaman perbatasan telah dihilangkan. Saya akan menyelesaikan The film was semuanya. translated Yanfei ditangkap and oleh Hanzo narrated by untuk mengancam guru. M-Media. Kalian semua cepat kembali untuk membantu. Dimengerti. Mengancam orang-orang terkasihku. Apakah masih ada keadilan? Kalian di Shenshou punya pepatah kuno, yaitu peperangan adalah jalan tipu daya. Dan ada yang bilang, hal besar membutuhkan pengabaian detail kecil. Selama aku bisa mengalahkanmu, ini bukanlah aib, melainkan kebijaksanaan. Apapun yang sampai ke tangan orang Yingzhou menjadi terdistorsi. Silakan ejek aku. Li Jin, aku akan membunuhmu untuk membalaskan dendam saudaraku. Kau dan saudaramu sama-sama tidak berguna. Kau hanya akan mati di ujung tombak suci milikku. Terakhir kali aku coba. Jangan terlalu sombong. Berhenti. Li Jin, mundur. Jika tidak aku akan membunuh putramu. Aku ingin melihat seberapa besar kau berkorban demi putramu. Inikah yang kau sebut keadilan? Tentu saja ini adil. Aku tidak bisa mengalahkanmu.
Tapi aku telah memegang kelemahanmu. Kekuatan adalah kebenaran. Selama aku menang, aku akan dipuji oleh semua orang. Filosofi orang-orang Yingshumu benar-benar menjijikan. Diam dan letakkan senjatamu. Ayah, jangan khawatirkan aku. Bunuh anjing Yingxiu ini. Lihat betapa berbakti putramu. Sanggupkah kau membiarkannya mati? Apalagi yang kau inginkan? Angkat tangan. Itu tidak menunjukkan ketulusan. Apakah kau ingin menyelamatkan putramu? Berlututlah. Ayah, kau tidak boleh berlutut. Kau adalah dewa perang. Kau tidak boleh berlutut. Dewa perang Jiuzhou berlutut di hadapanku. Dewa perang Jiuzhou telah berlutut. Lepaskan putraku. Lepaskan mereka. Tentu saja. Dalam posisi itu, merangkaklah ke sini. Tidak, ayah. Kau anjing Yingxiu. Lepaskan ayahku. Aku akan membunuhmu. Ayah. Ayah. Aku baik-baik saja, Yan Fei. Hanzo, aku terluka parah sekarang. Dan aku tidak punya senjata. Apakah kau masih takut untuk menyerang? Kau adalah dewa perang Jiuzhou. Tentu saja aku harus memastikan kepastian mutlak. Pengawal. Hanzo, lepaskan putraku. Bertarunglah secara adil denganku. Jangan konyol. Aku tahu aku bukan tandinganmu, dan sekarang adalah kesempatan terbaikku. Hanzo, jangan biarkan aku mendapatkan kesempatan. Jika tidak, aku pasti akan membunuhmu. Tenang saja. Kau tidak akan mendapat kesempatan. Ini mustahil. Sudah kubilang. Aku tidak akan memberimu kesempatan lagi. Beraninya kau menyentuh putraku. Aku akan membunuhmu. Semuanya sudah selesai. Setelah lulus universitas, aku akan mengadakan pernikahan untuk kalian berdua. Ayah, aku pasti akan berlatih keras mulai The sekarang. film was translated Biarkan aku melindungimu. and narrated Dasar by bocah. M Media. Itu bagus. Jarang sekali kita bisa berkumpul kembali. Mari kita pulang.